Inspigo. Inspiration on the go. Hai Mbak Dia, Hai Mas Nino, terima kasih lo sudah hadir di Inspigo. sama-sama. Kesibukan sehari-harinya sebagai seorang Head of Partnership Bu, ngapain aja sih? Oke, sebagai Head of Partnership, aku in charge untuk berbagai macam partnership. Ada partnership dengan beberapa individu yang high net worth individual, terus ada juga dengan corporates, terus juga ada dengan beberapa payment gateway. Nah selama ini pernah nggak sih Mbak Dia ngalamin bisnis partnership yang tegang gitu? Kalau pernah boleh dong di spill dikit gitu? Bukan pernah sih ya Mas. Setiap hari Kayaknya jangan-jangan? sering ya, Oh sering, oke. sering. Jadi itu memang sering kali terjadi, terutama di industri aku ini dengan Bitwire ini yang merupakan industri fintech. Jadi dispute atau argument antara pihak kami dan pihak customer itu pasti ada. Dan kita juga punya data dari Harvard Business Review bahwa 50-80% kemitraan itu gagal dalam beberapa tahun pertama karena berbagai konflik Mbak Dia. Oke. Nah menurut Mbak Dia, kenapa sih banyak kemitraan bisnis yang awalnya mungkin manis gitu ya, tapi endingnya itu berakhir dengan konflik atau bahkan permusuhan Mbak? Oke, mungkin aku di sini bisa korelasikan dengan di Bitwire itu sendiri ya. Karena klien kami banyak banget nih, nggak cuma dari Indonesia, tapi juga dari Kambodia, dari China Mainland, terus dari Rusia, dari Amerika. Jadi mungkin salah satu penyebab ketegangan itu terjadi adalah dengan adanya perbedaan budaya nih, perbedaan budaya dan cara berkomunikasi. Tentunya cara berkomunikasinya orang Indonesia pasti jauh berbeda ya dengan dari budaya barat nih seperti Iya. orang Rusia atau orang Amerika. Mungkin mereka dalam cara menyampaikan gitu ya ideas mereka atau pendapat mereka atau kemauan mereka itu dengan cara yang pretty much straightforward gitu. Jadi kadang itu juga bisa menciptakan ketegangan atau berselisih paham juga sih. Itu satu. Terus yang kedua juga antar internal kita, di antar department kita kan kita terdiri dari begitu banyak tim, begitu banyak staff. Nah, di internal kami pun juga bisa terjadi tuh ada perpecahan atau ada misunderstanding lah Mas ya dalam berkomunikasi. Jadi ya memang dalam sehari-hari itu banyak banget sih yang bisa menjadi trigger untuk Timbulnya konflik tadi ya. bener Mas. Jadi mulai dari komunikasi, budaya, terus rasa kenyamanan dalam bekerja sama mungkin ya. Ya, dan kemudian juga ada dari sisi ego ya, mungkin ego dari tim leader kan karena dia merasa dia sebagai seorang leader, terus dia merasa dirinya sebagai lebih dominan, paling mau didengar, ngerasa paling benar gitu. Sedangkan mungkin tim member juga bisa benar kok, Iya. nggak melulu tentang leadernya yang benar gitu. Nah, sebagai head juga sehari-hari aku juga mengalami hal yang seperti itu gitu. Nah dari pengalamannya Mbak Dia sendiri, apa aja sih nih tanda-tanda warning gitu ya, peringatan dari sebuah kemitraan ini ada kemungkinan atau terindikasi menuju ke arah yang memburuk gitu? Kalau di industri aku yang memburuk mungkin komunikasi yang jadi semakin jarang ya. Komunikasinya yang tadinya kita intensif mungkin, yang tadinya kita email-emailan enak, Gmeet-nya enak. Karena kan aku banyak juga dengan perusahaan global, jadi biasanya kita melakukan Gmeet dan Zoom. Nah kalau misalnya di Gmeet dan Zoom itu yang udah mulai jarang, terus juga request inquiry menggunakan service kita udah mulai berkurang. Wah ini kayaknya there is something that we need to fix internally and also externally gitu. Karena kan banyak juga nih kompetitor kita, takutnya dengan rasa nyaman yang berkurang atau rasa trustnya mereka kepada kita berkurang, akhirnya mereka sampai bisa pindah ke warung sebelah gitu misalnya. Iya. Mbak Dia, dari pengalamannya Mbak Dia nih ya, kira-kira apa aja sih isu-isu utama yang sering jadi akar masalah dalam kemitraan bisnis yang bermasalah? Dan kalau misalkan iya gitu ya, itu gimana cara kita untuk bisa memahami akar masalahnya Mbak?
Oke, menurut aku kita ada beberapa hal nih, kayak misalkan over promising. Over promising itu tentu biasanya yang paling bikin kesel ya, bikin dongkol ya, karena kan biasanya customer itu akan ngelihat apa aja sih yang kita harapkan ketika kita membeli atau menggunakan sesuatu gitu, tapi ternyata atau memesan sesuatu gitu, tapi ternyata yang datang atau yang ada di hadapan mereka adalah sesuatu hal yang berbeda. Jadi sebaiknya kalau aku lihat untuk over promising ini harus dihindari gitu. Nah, selain over promising, terus juga ada misunderstanding juga sih, dan juga miscommunication gitu. Jadi dari pihak kita sebagai provider harus bisa memberikan semacam apa ya Mas, kayak service level agreement tuh yang cukup clear. Jadi tidak ada miskomunikasi dan tidak ada misunderstanding gitu di antara kedua belah pihak ini gitu. Jadi ketika istilahnya sebelum ada penandatanganan itu harus sama-sama clear dulu bahwa ini sama-sama jelas ya, sama-sama mengerti ya. Iya, Karena nanti end up-nya jadi tadi miskomunikasi dan akhirnya saling berprasangka buruk gitu ya. Kan iya jadinya malah betul. nggak asik gitu nggak sih Mbak? Iya betul. Jadi dari kedua belah pihak harus bisa duduk dulu nih sama-sama, make sure menyepakati semuanya sama-sama. Dari kedua belah pihak itu harus sama-sama clear nih dengan segala sesuatunya, gitu. Nah dari pengalamannya Mbak Dia sendiri, kapan nih kita bisa atau kita bisa mengukur gitu ya, kapan waktu yang tepat untuk mulai membahas masalah dalam kemitraan bisnis ketika udah mulai ada tanda-tanda yang negatif, Mbak? Kalau menurut aku sih secepatnya ya Mas Nino ya, secepatnya kita menemukan ada kayak semacam signal-signal atau pertanda, wah kayaknya udah mulai mengarah ke yang ada masalah nih. Nah, di situ kita harus mulai segera menyelesaikannya tanpa ditunda-tunda lagi gitu. Karena kalau misalkan kita tunda, tentunya ini akan semakin sulit untuk Mm-mm. dicari solusinya, semakin menimbulkan amarah gitu ya. Nah kan kita tentunya nggak kepengen ada kejadian tersebut itu terjadi di antara kedua belah pihak, di antara partnership ini gitu. Jadi ya sebaiknya kita langsung approach, kita jangan run away dari itu, kita jangan bersembunyi dari itu semua ya. Kita hadapin dan kita berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik gitu. Artinya kita nggak usah nunggu terlalu lama dan kalau bisa dari pihak kita nih yang langsung approach gitu ya, actionnya gitu ya, Ya, jangan nunggu-nunggu gitu ya, karena kan biasanya juga gitu ya, suka tunggu aja dia yang nyamperin gitu kan, iya kita tunggu benar. aja gitu. Ya lebih baik dari kita sendiri yang lebih proaktif, kita yang initiate itu duluan dan kita yang langsung discuss duluan gitu. Karena aku yakin mereka juga akan, partner kita juga akan bisa melihat bahwa kita ada goodwill lah untuk Iya. melakukan inisiasi, menjelaskan segalanya di awal gitu. Inspigo, inspiration on the go.